Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai kelompok 6 akan mempresentasikan tentang komunikasi lintas budaya. Dengan beranggotakan saya sendiri yaitu Ahmad Faiz Muharram dengan NIM 230301002. Selanjutnya ada latar belakang. Latar belakang yaitu dalam era globalisasi yang semakin maju, interaksi antar individu dari berbagai latar belakang budaya menjadi hal yang tidak dapat dihindari, baik dalam konteks bisnis, pendidikan, politik, maupun kehidupan sosial. Komunikasi antar budaya menjadi aspek yang sangat penting. Perbedaan budaya dapat mencakup bahasa, nilai-nilai, norma sosial, etika, dan gaya komunikasi, yang semuanya dapat mempengaruhi cara seseorang menyampaikan dan menerima pesan. Selanjutnya ada pengertian. Komunikasi lintas budaya adalah proses pertukaran informasi, gagasan, dan makna antar individu atau kelompok yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Komunikasi ini melibatkan pemahaman terhadap perbedaan bahasa, nilai-nilai, norma, kebiasaan, dan cara berkomunikasi yang dimiliki oleh masing-masing budaya. Selanjutnya ada karakteristik komunikasi lintas budaya. Mengemukakan 5 asumsi utama dalam komunikasi antar budaya, yakni yang pertama ada intellectual communication involves varying degrees of cultural group membership different, atau komunikasi antar budaya melibatkan berbagai tingkat perbedaan keanggotaan kelompok. Yang kedua ada intellectual communication involves the simultaneous encoding and decoding of verbal and non-verbal messages in the exchange process, atau komunikasi antar budaya melibatkan pesan verbal dan non-verbal dalam proses pertukaran. Selanjutnya ada many intellectual communication encounters involve feel meaning classes. Banyak pertemuan komunikasi antar budaya melibatkan bentuk makna yang baik. Selanjutnya ada intellectual communication always take place in a context, yaitu komunikasi antar budaya selalu berlangsung dalam suatu konteks. Yang kelima ada intellectual communication always take place in embedded system, yaitu komunikasi antar budaya selalu berlangsung dalam sistem. Selanjutnya ada tujuan komunikasi lintas budaya. Tujuan mempelajari komunikasi lintas budaya menurut Levin dalam Mulyana 2005 menguraikan bahwa tujuan ini bersifat kognitif dan efektif, yaitu untuk yang pertama ada menyadari bias budaya sendiri, yang kedua ada lebih peka secara budaya, yang ketiga memperoleh kapasitas untuk benar-benar terlibat dengan anggota dari budaya lain untuk menciptakan hubungan yang langgeng dan memuaskan orang tersebut, yang keempat ada merangsang pemahaman yang lebih besar atas budaya sendiri, yang kelima ada memperluas dan memperdalam pengalaman seseorang, yang keenam ada mempelajari keterampilan komunikasi yang membuat seseorang mampu menerima itu sendiri, yang ketujuh ada membantu memahami budaya sebagai hal menghasilkan dan memelihara semesta wacana dan makna bagi para anggota. Selanjutnya ada fungsi komunikasi lintas budaya. Yang pertama ada fungsi pribadi. Fungsi pribadi itu sendiri adalah fungsi komunikasi antar budaya yang ditunjukkan melalui perilaku komunikasi yang bersumber dari seorang individu. Fungsi ini dibagi menjadi 3 pembahasan. Yang pertama ada menyatakan identitas sosial, yang kedua ada menyatakan integritas sosial, yang ketiga ada menambah pengetahuan. Yang kedua ada fungsi sosial. Fungsi sosial sendiri mengacu pada peran dan dampak yang dimiliki individu, kelompok, atau institusi dalam masyarakat, serta bagaimana interaksi mereka mempengaruhi kehidupan sosial secara keseluruhan. Dari poin kedua ini dibagi menjadi 3 pembahasan, yaitu A. Pengawasan, B. Menjabatani, C. Sosialisasi nilai, yang terakhir ada menghibur. Selanjutnya ada hambatan komunikasi lintas budaya. Mengenai hambatan komunikasi, gangguan dan rintangannya ke dasarnya dapat dibedakan ada 7 macam. Yang pertama ada gangguan teknis, yang kedua gangguan semantik, yang ketiga gangguan psikologis, yang keempat rintangan fisik, yang kelima rintangan status, yang keenam rintangan kerangka berpikir, yang ketujuh ada rintangan budaya, yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya itu sendiri yaitu proses pertukaran pesan antara individu atau kelompok yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Penting untuk memahami bahwa komunikasi lintas budaya tidak hanya sekedar
transfer informasi, tetapi juga melibatkan interpretasi, adaptasi, dan negosiasi makna yang dipengaruhi oleh perbedaan budaya. Sekian dari apa yang saya bisa sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan. Mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.